salam sejahtera buat kita semua. Kakak panggil dulu yang sudah masuk, adik Alin. Halo Alin, selamat malam. Malam, Kak. Iya, apa kabarnya Alin di tahun baru ini? Semangat baru pastinya ya Alin. Iya, Kak, Ya baik. dong. Ya. Oke, kakak panggil dulu adik Alif. Alif Nurul Izzati. Halo Alif, selamat malam. Malam, Kak. Iya, panggilannya Alif ya, bener ya? Iya, Atau panggilannya. Nurul? Iya, Alif ya. Oke, Alif, gimana kabarnya? Sehat? Alif? Sehat, Kak. Sehat ya. Oke, pastinya semangat baru ya Alif. Iya. Iya dong. Iya. Terus kakak panggil lagi adik Izan. Halo Izan, selamat malam Izan. Malam, Kak. Malam, gimana kabar kamu? Sehat Izan? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat, oke. Kakak panggil lagi adik Abdu Hafiz. Halo Hafiz, selamat malam. Hafiz? Apa kabar kamu malam ini? Sehat, Hafiz? Baik, Kak. Baik. Terus kakak panggil lagi Christian. Halo Tian, selamat malam Tian. Halo Tian. Tian dengar suara kakak? Iya, kemana ya si Tiannya? Oke, kakak panggil lagi adik Akbar Reizan. Halo Akbar, selamat malam Akbar. Malam, Kak. Iya, suara kakak kedengaran di sana Akbar? Kedengaran, Jelas Kak. ya? Iya. Oke, gimana kabar kamu tahun baru ini? Makin semangat dong? Semangat nggak? Semangat dong ya. Iya, Kak. Semangat, Kak. Iya, semangat. Oke, kakak sapa lagi adik Niko. Halo Niko, selamat malam Niko. Malam, Kak. Iya, apa kabar kamu Niko? Sehat? Sehat, Kak. Iya, terus kakak panggil lagi yang sudah masuk adik Agestia. Halo Agestia, selamat malam Agestia. Halo, Kak. Selamat malam. Apa kabar kamu Agestia? Sehat? Alhamdulillah baik, Kak. Ya baik, kakak panggil lagi adik Angelina. Halo Angel, selamat malam Angel. Selamat malam, Kak. Halo, apa kabar kamu Angel? Sehat? Sehat, Kak. Iya, terus kakak panggil lagi Syati Ida. Ini kalau tidak salah panggilnya Sasa. Benar? Iya. Halo Sasa, selamat malam Sasa. Malam, Kak. Malam, gimana di tahun baru ini? Pastinya tambah semangat? Betul Sasa? Iya dong. Iya, Kak. Iya dong ya. Terus kakak panggil lagi Eswara Makania. Ini Kania. Benar? Halo Kania, selamat malam. Halo. Kania. Kania atau Wina ya? Benar panggilannya? Dia masih connect dulu. Oke, adik-adik, sudah seperti apa persiapan kamu untuk di tahun yang baru ini? Apalagi UTBK-nya sudah mulai mendekat nih ya. Seperti apa sudah persiapan kamu? Kakak panggil dulu Angel. Angel, kamu udah kayak gimana nih persiapannya? Sudah di 80% Kak Angel? Coba ayo kita ngobrol dulu nih Angel. Seperti apa? Nggak tahu ya. Sudah, kalau di tryout-nya angkanya udah sampai skor berapa nih Angel? 700 ya? Tapi Sudah itu ya, pernah ya Angel? nggak semua mata pelajaran, Kak. Khusus untuk biologi nih Angel, kira-kira sudah aman nggak khusus untuk biologinya? Lumayan mungkin. Lumayan ya, soalnya kan aku pengen masuk PTN, pengen masuk FK Kak. Benar nggak sih Angel? Benar ya? Angel pengen FK bukan? Amin gitu. Amin. Pengennya. Emang pengennya Angel masuk PTN mana? Angel PTN mana? Pengennya masuk? Aduh, aku masih ragu. Kok masih ragu? Ini sudah mau deket nih, bahkan udah mau pendaftaran LTMT, benar nggak sih? Benar ya Angel? Sudah harus ada yang yakin banget untuk kamu pengen raih nih, Angel. Ya, apa nih? Antara FK sama FKG sih, Kak. Oke, antara FK dengan FKG yang pasti masih ada aroma kedokterannya, gitu ya, Angel? Iya, itu dia. Tetap semangat ya, Angel, untuk persiapan UTBK-nya, karena ini sudah Januari, April sudah akan dilaksanakan UTBK-nya. Betul ya? Sudah harus digencar lagi persiapannya. Oke, kakak panggil lagi yang tadi kakak belum panggil. Ini Kania ya. Halo Kania, selamat malam Kania.
Suara kakak kedengaran di sana kan ya? Halo? Kania. Iya, dengar suara kakak kan ya? Dengar, Kak. Dengar ya? Iya. Apa kabar kamu Kania? Sehat? Sehat. Sehat. Sudah seperti apa persiapannya Kania untuk biologinya? Ini kalau setiap tryout nih nilainya juga bagus nih ya Kania. Seperti apa untuk biologinya Kania? Sudah aman? Nggak tahu dah, Kak. Kenapa ini kok bilangnya nggak tahu nih? Persiapannya seperti apa nih? Aku udah persiapan di angka 60-70%. Sudah? 60% sudah di tangan kan ya? Mudah-mudahan Kak. Udah Gitu deh. ya. Mudah-mudahan. Iya, izin sebentar Nazla. Oke. Fauzan. Halo Fauzan. Apa kabar kamu? Apa kabarnya? Sehat? Sehat Kak, alhamdulillah. Udah seperti apa tryout kamu? Skornya udah amankah untuk biologi? Kalau kalau TPS udah di luar kepala. Kalau TPS? yang TKA hitung-hitungannya udah alhamdulillah. Cuman biologinya ini nih Kak. Saya Kalau masih biologi, agak aduh, belum dapat lagi. hafalan enggak soalnya. Ya, jadi itu intinya jangan dibawa hafalan, tapi pahami konsepnya dulu, terus ke arah mana, cobalah untuk latihan soal-soalnya. Begitu saja ya Fauzan, untuk menambah materi biologinya ya Fauzan. Oke Kak. Oke, kakak sapa lagi adik yang sudah masuk oleh halo Izul, selamat malam Izul. Halo. Malam Kak. Apa kabar kamu Izul? Baik, Terkendali Kakak kah? gimana? Iya, kakak juga sehat. Izul, gimana nih persiapan kamu UTBK? Udah di angka berapa persen nih? Belum pasti sih. Maksudnya nggak bisa mastiin berapa sih. Nggak bisa pastiin. 50-60% udah lah pastinya ya. Bener? Sudah dong ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, Izul? Ya, tetap semangat untuk persiapannya. Kakak sapa lagi Meisara. Ih, lama nih nggak ketemunya. Halo Meisara, selamat malam. Dengar suara kakak Meisara? Halo. Dengar Kak. Iya. Apa kabar kamu Meisya? Sehat? Baik, alhamdulillah Kak. Sehat. Oke, gimana persiapan UTBK-nya? Ini Meisya kayaknya udah menjanjikan ini dari skornya. Ya, Meisya ya, sudah di angka 700, benar? Meisya? Mudah-mudahan. Sudah ya, skornya kalau biologi. Kemarin kakak lihat urutan 5 teratas. Meisya ada ya? Benar? Ada ya? Nggak tahu. Nggak lihat. Nggak tahu deh. Angel kalau nggak salah ya, Angel. Angel ada ya. Jadi itu ada 5 yang suka bisa 5 besar. Nah, mudah-mudahan adik-adik tetap semangat nih. Soalnya untuk UTBK-nya sudah mulai dekat. Oke. Terus kakak lihat hasil postes hari ini. Kita materinya adalah materi bioteknologi. Ini adalah materi yang kamu nanti akan pelajari, ya, bioteknologi. Kalau nggak salah juga di kelas 9 kamu udah pernah belajar. Ada yang sudah dapat skor 80, ada yang masih sudah lupa nih kayaknya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang kita pelajari hari ini adalah mengenai, kenapa ini share-nya yang ini? Bioteknologi. Apa yang akan kita pelajari di bioteknologi? Nah, jadi yang kita pelajari di bioteknologi ini adalah bagaimana pemanfaatan dari mikroorganisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk dan jasa, ya. Jadi yang dimanfaatkan itu apa? Nah, terus nanti ada 2 jenis bioteknologi, ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ini di hal apa nih perbedaannya? Nah, jadi tadi definisi bioteknologi itu adalah proses pemanfaatan. Pemanfaatan dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu yang digunakan di sini adalah jenis organisme yang ukurannya relatif lebih kecil, ya, atau yang disebut mikroorganisme
Oke, kakak lanjut. Tadi adalah mikroorganisme ya. Mikroorganisme. Kenapa yang digunakan mikroorganisme? Karena dia tidak memerlukan media yang relatif besar. Nah, karena dari segi ukurannya otomatis hanya perlu media yang lebih kecil. Terus apalagi tingkat reproduksinya. Kalau yang mikroorganisme, proses atau pembelahan atau reproduksinya itu relatif lebih cepat. Nah, jadi apa saja yang digunakan atau dimanfaatkan? Yang dimanfaatkan itu ada bakteri. Nah, ini dimanfaatkan untuk menjadi suatu produk. Apalagi jenis alga. Lalu ada jenis jamur. Nah, ini semuanya adalah yang memiliki mikroorganisme atau ukuran yang lebih kecil. Terus ada lagi, apa yang bisa dimanfaatkan? Beberapa jenis dari kakak lanjut. Nah, terus dia ini tadi ada jamur, bakteri, dan juga alga. Untuk menjadi apa dibuatnya? Untuk dapat menghasilkan suara kakak kedengaran di sana adik-adik? Putus-putus? Dengeran nggak? Kedengaran ya? Menghasilkan suatu produk. Nah, suatu produk dan jasa. Guna apa? Guna untuk mensejahterakan. Nah, mensejahterakan apa nih? Mensejahterakan si pastinya manusia. Nah, lalu ada penerapan nih. Nah, terapan atau penerapan ilmu apa yang digunakan dalam bioteknologi selain mikroorganisme yang dimanfaatkan? Ada ilmu ya terapan yang digunakan di bioteknologi. Nah, ada ilmu yang mempelajari mengenai mikroorganisme, yaitu cabang ilmu mikrobiologi. Nah, terus apalagi ilmu terapannya? Ada biokimia. Karena di sini nanti ada berupa suatu reaksi yang terjadi dalam suatu sel. Nah, terus ada lagi yang namanya biomolekuler. Biomolekuler ini tepatnya nanti akan ada kaitannya terhadap penggunaan genetika. Nah, terus ada ilmu terapan lagi berupa teknik rekayasa genetika. Nah, itu ada beberapa ilmu terapan yang dimanfaatkan di bioteknologi. Terus kita mau lihat perbedaan. Apa sih perbedaan bioteknologi konvensional dengan modern? Nah, perbedaannya itu adalah dari teknik yang digunakan. Kalau teknik yang digunakan untuk bioteknologi konvensional itu adalah tekniknya dengan metode fermentasi. Kalau dibilang fermentasi, berarti di sini penggunaan dari mikroorganismenya bisa digunakan secara langsung. Nah, itu tadi untuk ciri-ciri bioteknologi konvensional. Nah, maka dibuat di sini penggunaan secara langsung. Ya, secara langsung dari agen biologinya atau yang memproses yang digunakan. Secara langsung mikroorganismenya yang nantinya bisa menghasilkan suatu produk. Nah, terus kalau bioteknologi konvensional ini dia prosesnya tidak mengubah atau maksudnya tidak mengubah suatu proses yang terjadi baik secara fermentasi. Nah, kalau bioteknologi modern itu dia karena tekniknya adalah teknik rekayasa, maka ini ada acuannya proses perubahan dari proses. Nah, jadi tekniknya ini adalah rekayasa genetika, berarti sengaja. Nah, rekayasa genetika ini seperti apa? Ini sengaja gennya kita ubah sesuai dengan produk yang kita inginkan. Itu adalah bioteknologi modern. Maka penggunaannya ini pastinya tidak secara langsung. Terus dia kalau bioteknologi modern itu dia mengubah karena tadi
mengubah dari proses dari agen biologinya. Nah, itu ya. Kalau bioteknologi konvensional itu tidak. Dia tidak mengubah dari proses, tidak mengubah proses dari agen biologi. Ya, perbedaannya. Terus kita melihat untuk bioteknologi konvensional, tadi sudah tahu bedanya. Kalau di bioteknologi konvensional lebih banyak pemanfaatannya di bidang pangan. Ya, adik-adik juga ini putus-putus Kak, boleh suaranya. SS yang tadi nggak? Oke. Pemanfaatan sudah? Ada Kak? Oke. Terus kita lihat kalau di bioteknologi konvensional itu dia lebih banyak pemanfaatan di bidang pangan. Ya, seperti soal nomor 1 postes kamu itu ditanya manfaat dari mikroorganisme. Coba kita ingat mikroorganisme apa saja yang dimanfaatkan menjadi suatu produk. Contoh dari bahan kacang kedelai. Nah, apa nih mikroorganismenya? Mikroorganismenya kalau produknya untuk pembuatan tempe, adik-adik sudah pasti tahu. Apa nama mikroorganismenya? Adalah Rhizopus. Nah, Rhizopus ini ada spesiesnya. Ada Rhizopus oryzae, terus ada Rhizopus stolonifer. Bukan stolonifer ya. Ada ya stolonifer dan Rhizopus oligosporus. Nah, ini adalah bahannya menggunakan kedelai, produknya adalah untuk menghasilkan tempe. Terus ada lagi nih yang selain Rhizopus oryzae ada yang genusnya Aspergillus. Genus dia Aspergillus, ini bahannya apa? Bahannya juga kacang kedelai. Untuk pembuatan apa? Nah, kalau spesiesnya yang oryzae Putus Kak. Putus-putus, Kak. untuk pembuatan tauco. Ini sudah kedengaran. Kakak sudah. Halo adik-adik, suara kakak sudah kedengaran? Kedengeran Kak. Udah Kak. Sudah ya? Oke, kakak lanjut. Untuk genus Aspergillus dari bahan kedelai, ini untuk pembuatan apa? Dari kalau oryzae tadi kakak bilang untuk pembuatan tauco. Kalau yang wenti itu pembuatan kecap, ya. Nah, terus ada yang bahannya dari susu. Nah, kalau yang pembuatan susu itu bahannya ini adalah untuk pembuatan yogurt. Siapa genusnya? Lactobacillus. Lactobacillus itu ada jenisnya Lactobacillus bulgaricus. Nah, Lactobacillus bulgaricus itu untuk pembuatan yogurt. Nah, apalagi yang pembuatan keju. Kalau yang pembuatan keju itu ada juga dari genus Lactobacillus. Tapi Lactobacillus yaitu
laktis. Nah, itu pembuatan apa? Dari bahan yang sama. Nah, ini ada keju. Terus ada yang pembuatan mentega, itu dari genus Streptococcus. Streptococcus lactis, ini juga dari bahan susu untuk pembuatan mentega. Nah, lalu ada lagi yang peranan dari bakteri, yang pembuatan nata de coco. Bahannya apa? Bahannya air kelapa. Apa nama mikroorganismenya? Ada yang masih ingat? Halo? Siapa mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan nata de coco? Nata de coco itu adalah genusnya Acetobacter. Acetobacter silinum. Nah, itu ya. Terus ada lagi nih, yang pembuatan roti dan tape dari bahan gandum. Ini dapat dimuatkan untuk pembuatan roti, tape, ya. Itu siapa? Jenisnya adalah si Saccharomyces, ya. Saccharomyces cerevisiae. Itu untuk pembuatan roti dan tape. Lalu ada yang untuk dimanfaatkan membentuk oncom. Oncom itu dari bahan bungkil kacang. Nah, apa ini spesiesnya atau mikroorganismenya? Itu dari jenis Neurospora crassa. Nah, terus ada satu lagi dari Monilia cytopila. Nah, itu sama dari bungkil kacang, juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan oncom. Nah, terus kalau penghasil yogurt, nah kalau Lactobacillus bulgaricus itu adalah untuk pemberi cita rasa dan aroma. Tapi kalau yang membuat suasana asam itu adalah Streptococcus thermophilus, ya, Streptococcus thermophilus, yang dia bahannya dari susu, pembuatannya yogurt. Nah, tadi bedanya apa? Kalau Lactobacillus bulgaricus ini untuk membuat cita rasa dan aroma. Ya, terus kalau ini adalah untuk yang memberikan suasana asam. Nah, terus kalau dikatakan yang pemberi pembuatan keju jenis bakteri. Nah, adik-adik harus tahu yang mana mikroorganisme bakteri, yang mana sebagai jamur. Kalau Rhizopus, ya, Rhizopus sampai ke Aspergillus ini termasuk ke dalam spesies jamur. Ya. Terus kalau Lactobacter ini adalah spesies dari bakteri. Nah, kalau Saccharomyces sampai ke Monila ini juga jenis jamur. Sementara Streptococcus ini adalah bakteri. Nah, terus tadi yang buat penghasil antibiotik dari jenis bakteri. Ya, siapa itu? Adalah bakteri atau jamur nih? Jamur ya, Penicillium. Nah, tidak semua dari genus Penicillium yang bisa digunakan untuk antibiotik. Ternyata bisa juga untuk menghasilkan keju. Penicillium camemberti. Dan satu lagi Penicillium requeforti. Nah, ini bahannya apa? Bahannya dari susu. Nah, terus kalau untuk yang camemberti, ini kejunya yang strukturnya keras. Kalau Ricoforti untuk menghasilkan keju yang strukturnya lunak.
Nah, inilah beberapa penerapan dari bioteknologi konvensional yang dia sebagai produk pangan. Nah, sebelum kakak lanjut, ada yang mau bertanya? Kakak rasa ini tinggal kamu ingat saja ya, jenis-jenisnya dan produk apa yang dihasilkan. Sehingga untuk soal ini bisa dijawab. Jawabannya apa adik-adik? Halo? Aspergillus oryzae. Kalau yang untuk menghasilkan tauco adalah Aspergillus oryzae. Karena kalau Saccharomyces tadi itu untuk menghasilkan produk apa tadi produknya? Bisa pembuatan tape, roti, ya. Nah, kalau Flavus, Aspergillus flavus ini adalah jenis jamur yang menghasilkan racun atau toksin. Ya, menghasilkan racun jenis alfa toksin. Kalau Wenti ini adalah jenis jamur yang bisa untuk pembuatan apa? Tadinya kecap. Nah, itu ya. Maka untuk soal yang nomor 1 di poses kamu, jawabannya adalah Aspergillus oryzae. Nah, untuk bioteknologi konvensional lainnya, itu juga bisa dimanfaatkan adanya penghasil protein sel tunggal. Ini sering banget ditanya ya. Siapa yang sebagai penghasil protein sel tunggal atau bahan protein? Kalau dari spesies bakterinya, ini siapa yang menghasilkan? Terus kalau dari spesies jamur, ini siapa yang menghasilkan? Yang lebih sering kita dengar ada dari jenis alga atau ganggang. Nah, jadi kalau yang jenis bakterinya, siapa nih yang penghasil protein sel tunggal? Nah, dari genus Pseudomonas. Nah, ini ngasilin protein juga. Terus ada Bacillus. Nah, terus kalau yang jenis dari jamur, kalau jenis dari jamur itu adalah Candida. Terus ada Saccharomyces. Nah, ternyata Saccharomyces juga ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan protein. Terus kalau yang jenis alganya adalah Chlorella dan Spirulina. Nah, ini ya yang sering ya, siapa yang sebagai penghasil protein sel tunggal. Kalau antibiotik, nah kalau antibiotik nih banyak nih ya, siapa yang sebagai penghasil antibiotik? Kakak mau tanya dulu. Kira-kira si Hafiz. Kamu masih ingat kira-kira Hafiz siapa penghasil antibiotik? Halo Hafiz. Ya Kak. Ada kira-kira siapa penghasil antibiotik? Mikroorganisme penghasil antibiotik. Lupa. Oke. Penghasil antibiotik itu tadi ada penicillium. Nah, penicillium tadi kan bukannya udah kayak kalau Camemberti spesiesnya itu penghasil keju. Kalau Penicillium notatum. Nah, ini penghasil jenis nama antibiotiknya penicillin. Nah, ini antibiotiknya. Terus kalau bakteri itu ada Streptomyces. Ya, Streptomyces, ya, Streptomycetes. Nah, Griseus. Nah, ini untuk penghasil apa? Antibiotik jenis streptomycin. Streptomycin. Nah, terus ada lagi untuk jenis cephalosporin. Ini nama organismenya dihasilkan oleh si cepa, C ya, Cephalosporium. Nah, ini adalah Cephalosporium. Ini nanti menghasilkan jenis antibiotik yaitu jenis cephalosporin. Ya, cephalosporin. Nah, inilah manfaat
pemanfaatan yang digunakan oleh secara konvensional. Jadi ingat tadi, konvensional itu dia tidak mengubah proses dari agen biologinya. Artinya, ya apa yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut, itulah produknya yang dihasilkan. Nah, tapi ketika kita berada di bioteknologi modern, kita akan bisa mengubah sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, di dalam penerapan di bidang kedokteran, misalkan pengobatan untuk penderita diabetes, itu dilakukan dengan pemberian apa? Ada yang masih ingat? Penderita diabetes diberikan injeksi insulin. Nah, kalau secara konvensionalnya tadinya, insulin itu diambil atau diekstrak dari kelenjar pankreas hewan, seperti sapi, domba, itu secara konvensional. Namun ini ilmu terus berkembang sehingga insulin itu tetap dihasilkan dan diambillah dari kelenjar pankreas manusia. Dari mana caranya? Dengan teknik rekayasa genetika. Ya. Nah, lalu bioteknologi modern tadi kakak bilang menggunakan apa terapannya? Dia ini melalui teknik rekayasa. Teknik rekayasa ataupun bisa dikatakan adanya rekombinasi daripada DNA. Nah, terus apa yang menjadi ciri utamanya? Ciri utamanya yaitu mengubah sifat. Nah, sifat ataupun proses dari agen biologinya. Nah, sesuai produk yang kita inginkan. Nah, produk yang diinginkan. Nah, itu tadi adalah bioteknologi modern. Lalu kita mau lihat nih, seperti apa contohnya penerapan bioteknologi modern ini. Kakak akan jelaskan di bidang teknologi tadi adalah rekayasa genetika, tahapan teknologi rekombinan DNA atau yang disebut teknik plasmid. Nah, untuk melanjutkan bagaimana proses teknik plasmid ini, kita harus tahu dulu kira-kira plasmid itu apa ya. Nah, plasmid itu ditemukan di struktur bakteri. Nah, yang mana itu struktur bakteri? Nah, ini kan bakteri memiliki 2 DNA. Kalau diperbesar, dia memiliki molekul yang, nah, jadi bakteri ini memiliki 2 DNA, ada yang disebut dengan DNA genom dan DNA ekstra kromosomal. Apa maksudnya ekstra kromosomal? Bahwa kromosomal. Nah, ini disebutnya plasmid. Nah, plasmid inilah yang dimanfaatkan. Kenapa disebut ekstra kromosomal? Karena bisa dibawa keluar dari selnya. Artinya, ini kita bisa bawa keluar untuk kita rekayasa. Nah, seperti ini tekniknya. Lihat gambar yang sebelah kanan. Seperti apa penerapannya? Contohnya, tadi teknik plasmid, misalkan untuk kita mau mendapatkan produk tadi hormon, ya. Teknik plasmid ini untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, untuk menghasilkan hormon insulin, berarti kita memerlukan apa nih? Berarti memerlukan gen yang ingin kita hasilkan. Nah, hormon insulin. Oke, apa yang dibutuhkan dalam teknik rekombinan ini? Yang dibutuhkan adalah plasmid. Kenapa plasmid ini digunakan? Karena dia bisa sebagai vektor. Ya, vektor itu pembawa gen asing tanpa merubah sifat gen yang tadinya kita ingin sisipkan. Nah, lalu di mana tadi plasmid ini, selain plasmid kita juga membutuhkan yang namanya si enzim. Nah, enzim apa saja? Karena di sini ada metode rekombinan, berarti ada proses pemotongan dan penyambungan. Nah, maka ini diperlukan ada enzim. Enzim apa yang digunakan? Kalau enzim yang untuk memotong DNA, ada yang masih ingat, ada sudah baca-baca, kira-kira enzim apa ya? Halo adik-adik?
Polimerase. Polimerase. Coba ada yang lain? Menyambung DNA. Ayo. Enzim yang memotong DNA, ada yang sudah baca mungkin? Kata Fauzan, polimerase. Siapa? Dini? Enzim apa? Tadi Dini jawab ya. Halo Din. Ligase kayaknya. Enzim ligase. Kalau ligase itu digunakan pada saat penyambungan. Kita pernah bahas ya, untuk menyambung ketika proses replikasi ada fragmen pendek atau disebut dengan fragmen Okazaki, ya kan? Itu disambung oleh enzim ligase. Itu buat penyambung. Nah, kalau pemotong, enzim yang digunakan untuk memotong DNA adalah enzim restriksi endonuklease. Ya, kalau yang menyambung tadi ligase, kalau yang memotong adalah enzim restriksi endonuklease. Nah, jadi adik-adik sudah banyak enzim yang kamu ingat ketika ada proses replikasi, ketika ada proses sintesa protein, ketika ada proses pemotongan DNA. Ya, kalau kakak singgung lagi, enzim apa yang membuka pilihan DNA? Harusnya sudah bisa jawab. Helikase. Helikase. Tapi di proses sintesa protein, enzim yang membuka pilihan DNA siapa? Sintesa protein ya. Kalau helikase di replikasi DNA. Ayo adik-adik, enzim yang membuka pilihan DNA pada saat proses sintesa protein. RNA polimerase. Betul? Halo. Betul, Kak. Iya, Kak. RNA polimerase ya. Terus yang proses yang enzim apa ya pada saat replikasi DNA? Siapa enzim yang menahan pilihan DNA supaya tidak melilit kembali setelah dibuka oleh helikase? Enzim apa ya adik-adik? Ayo. Topoisomerase bukan, Kak? Topoisomerase. Oke, bisa. Supaya tidak melilit. Ada satu lagi yang menahan untaian tunggal dari DNA. Single binding protein. Betul ya? Single strain ya. Nah, SSBP. Oke. Nah, itu nanti kamu boleh baca lagi enzim-enzimnya. Tapi ketika dalam proses pemotongan atau rekombinasi, itu digunakan restriksi. Kalau penyambungan, ligase. Nah, gambarnya itu gimana maksudnya, Kak? Nah, dalam rekayasa genetika diperlukan gen ataupun sebagai target. Nah, ini adalah gen target. Gen target itu adalah yang mau kita inginkan. Siapa nih? Karena kita mau menghasilkan hormon insulin, siapa gen targetnya? Berarti gen kelenjarnya. Kelenjar yang menghasilkan hormon insulin adalah kelenjar apa? Kelenjar pankreas. Nah, ini sudah ada gennya nih. Nah, misalkan kita mau melakukan rekombinan. Terus ini ada si DNA tadi, siapa? Plasmid. Nah, coba lihat, proses rekombinasinya itu terjadi di luar sel atau secara in vitro. Nah, maka itu tadi keunggulan dari si plasmid ini. Dia bisa dibawa keluar DNA-nya. Nah, ini prosesnya di luar ya, di luar sel. Nah, misalkan itu di dalam suatu media. Nah, lalu ini dibawa. Nah, ini di sini ada proses pemotongan. Kenapa harus ada tanda? Nah, jadi dalam proses pemotongan gen itu ada gen yang ditentukan. Nah, jadi misalkan ini gennya yang mau dipotong. Nah, ini adalah gen laktosa. Kenapa harus gen laktosa? Karena nanti di akhir, setelah proses rekombinasi, ini nanti akan kita cari tahu, ini benar-benar sudah melakukan rekombinan enggak di selnya bakteri. Dengan cara apa? Dengan pemberian laktosa di media bakteri. Nah, ini dulu nih. Gen apa yang dipotong adalah gen laktosa.
Nah, lalu di sini adik-adik perhatikan ada gen ampicillin. Gen ampicillin ini adalah gen di mana nantinya dia bisa resisten atau kebal terhadap antibiotik. Nah, jadi gen ampicillin. Oke, nah ini dulu. Terus ini sudah ada gen targetnya dan juga gen vektor atau pembawanya. Nah, ini sekarang terjadi pemotongan. Pemotongannya dilakukan dengan adanya tadi enzim restriksi. Nah, jadi ini dengan adanya enzim restriksi, ya itu gennya masing-masing dipotong. Coba adik-adik lihat proses pemotongan itu ada 2 jenis. Pemotongan DNA ada yang disebut untaian tumpul dan untaian lancip. Untaian lancip atau yang disebutnya untaian lengket atau juga dikenal dengan sticky end, ini yang lebih gampang menempel. Nah, coba lihat nih ya. Jadi kalau yang prosesnya kan begini, kalau di sininya lebih cepat merekat dibanding yang tumpul. Misalkan ini gennya dipotong sama yang ini. Lebih cepat menempel ketika, misalkan ya, jadi yang ini sama yang DNA-nya seperti ini. Dibanding gennya yang strukturnya seperti ini. Lebih cepat mana nempelnya adik-adik? Lebih cepat yang A atau yang B? Halo. Jadi kalau kita kayak menempel suatu apa nih, kalau ke sini satukan lebih gampang mana nempelnya? Ini masuk kemari, ini paduannya kemari. Nah, itulah metode pemotongan dari DNA, yaitu dengan untaian lancip atau yang disebut dengan sticky end. Maka ini tadi prosesnya sticky end ya. Nah, sehingga gen target dapat langsung bergabung dengan diberikannya enzim ligase. Nah, sehingga sudah terjadilah rekombinan. Ya, inilah hasil dari rekombinannya. Ada yang mau bertanya? Putus-putus suaranya? Halo? Enggak Kak, belum. Oke, jadi tadi kakak ulangi, di dalam teknik plasmid itu dibutuhkan gen target dengan gen vektor. Nah, di sini ada proses pemotongan dan penyambungan DNA. Lalu, setelah hasil rekombinan ini berhasil, nah ini jadi proses tadi penyambungannya ini contohnya, ya kakak tunjukkan tadi ini DNA seluler, ini adalah DNA target. Ini DNA-nya. Terus ya ini adalah DNA vektornya. Nah, ini proses pemotongannya tadi yang disebut dengan ujung lengket atau sticky end. Nah, di sini kan kosong. Nanti dapat diisi yang ada di sini. Nah, lalu yang di sini terisi, di sini kosong. Sehingga dengan mudah proses penyambungan dengan adanya enzim ligase. Ya, sehingga DNA tadi bisa melakukan rekombinasi. Nah, seperti itu ya. Sehingga setelah terjadi rekombinasi, kita mau cari tahu nih, ya. Setelah terjadi rekombinasi, jadi DNA yang sudah melakukan rekombinasi tadi, kita masukkan ke dalam media. Ya, DNA yang sudah melakukan rekombinan, ini dimasukkan ke dalam media yang ada bakterinya. Dimasukkan ke dalam media yang ada bakteri. Nah, nanti bakteri dengan sendirinya akan mengambil plasmid tersebut. Dengan cara apa? Kalau adik-adik mengingat proses reproduksi bakteri yaitu transformasi, di mana dia bisa mengambil gen dari luar lingkungannya. Ya, jadi dimasukkan ke dalam media bakteri, maka plasmid tersebut akan dapat diambil oleh bakteri melalui proses yang disebut transformasi. Kalau adik-adik sudah pernah baca bagaimana bakteri itu bisa
melakukan rekombinasi DNA-nya ada 3. 1 dengan konjugasi ketika kedua bakteri ketemu. Dia saling tukar DNA. Terus yang kedua bisa melalui virus. Nah, itu namanya transduksi. Yang ketiga, dia bisa mendapatkan DNA dari luar lingkungannya, yaitu tadi dengan adanya plasmid tadi, itu melalui proses transformasi. Nah, lalu kelihatan di sini mana yang diambil. Nah, kelihatan ya bakteri yang mengambil plasmidnya tadi, ini kosong bukan? Nah, ini berarti tidak mengambil DNA tadi yang ada di luar lingkungannya. Nah, berarti dia nggak punya plasmid. Nah, terus kita mau lihat, ini kan ada cawan Petri ya. Ini adalah media bakteri tadi yang ditumbuhkan. Kita mau mensortir mana bakteri yang sudah mengambil DNA yang sudah kita rekombinan tadi. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, caranya media bakteri tadi diberikan antibiotik penisilin. Antibiotik, bukan penisilin ya, apa tadi? Antibiotiknya, kok jadi antibiotik? Siapa antibiotiknya? Antibiotiknya jenis ampicillin. Nah, kalau ketika media bakteri tadi diberikan ampicillin, nah, kalau yang tidak ada gen ampicillinnya, bakterinya mati. Nah, ini sudah salah satu nih, bakterinya mati. Nah, kenapa? Karena tadi di plasmidnya kan ada gen ampicillin, sehingga dia bisa resisten tuh. Nah, kalau yang nggak punya plasmidnya, berarti mati. Nah, yang kedua kita mau cari tahu bakteri mana yang sudah mendapatkan DNA rekombinannya dengan memberikan media, yaitu jenis laktosa. Nah, laktosa ini kan adalah jenis gula disakarida. Nah, ketika diberikan laktosa, ada bakteri yang mengubah laktosa ini menjadi galaktosa dan glukosa. Kan itu ya untuk sederhananya, galaktosa plus glukosa. Nah, kalau yang mengubah ini, oh berarti laktosanya masih ada. Nah, berarti sementara, putus-putus ya suaranya? Oh, bukan. Jadi, sementara yang bakteri yang tadi yang sudah terrekombinasi itu nggak mampu mengubah laktosa. Kenapa? Kita mundur. Tadi yang dipotong gen apa adik-adik? Gen laktosa bukan? Kalau gen laktosa yang dipotong berarti dia udah nggak punya lagi dong. Ketika diberikan laktosa di medianya, bakteri ini tidak akan mampu untuk mengubah laktosa. Maka bagaimana kita cara mengetahui mana bakteri yang mengalami rekombinan adalah, nah yang biru ini bakterinya dapat menguraikan laktosa. Berarti kesimpulannya apa? Dia ini tidak memiliki gen yang sudah kita rekombinasi. Maka yang putih ini adalah bakteri yang tadinya sudah memiliki DNA yang sudah kita rekayasa atau rekombinan. Nah, berarti kalau dia sudah memiliki DNA rekombinan, dia nanti akan menghasilkan hormon insulin. Kenapa? Bukan gen laktosa lagi yang ada di bakterinya, tapi gen apa tadi? Pankreas. Maka insulin ini dapat diekstrak, inilah yang menjadi suatu produk untuk dapat digunakan di dalam pengobatan diabetes mellitus. Nah, begitu cara untuk teknik rekombinasi. Yang sering ditanyakan adalah enzimnya. Jadi enzim pemotong DNA itu apa? Enzim penyambungnya apa? Lalu siapa sebagai vektornya? Lalu kenapa yang digunakan adalah bakteri? Jenis bakteri apa yang digunakan? Bakteri yang sudah adaptif di tubuh manusia, yaitu bakteri Escherichia coli. Ada yang mau bertanya? Halo? Kak, tadi itu ampicillin buat apa, Kak? Ampicillin itu untuk mendeteksi kalau nanti bakterinya itu dia mengambil si plasmidnya tadi. Nah, contoh ya, kakak mundur ya. Nih, tadi kan ada plasmid nih, mau kita rekayasa. Jadi ada 2 gen nantinya buat menentukannya. Ada gen laktosa sama gen ampicillin. Nah, berarti nanti
Kalau bakteri tadi mengambil plasmid yang kita rekayasa ini, dia punya gen ampicillin. Ketika media itu kita kasih antibiotik, ampicillinnya, dia nggak mati, dia kebal karena dia punya gen. Bisa? Halo? Mana tadi? Siapa tadi yang bertanya? Ya, Kak. Yera, ya. Yera paham ya Yera? Jadi awalnya tadi, kenapa di awal kakak tentukan di sini? Gen mana yang mau kita jadi penentunya? Ada gen laktosa sama gen ampicillin. Gen laktosa yang mau kita potong. Nah, yang mau kita ubah. Kalau gen laktosa kita ubah, berarti plasmid ini nggak punya gen laktosa lagi. Setuju adik-adik? Ya, Kak. Setuju. Maka ketika kita di akhir, kita mau cari tahu bakteri mana, nah ternyata medianya kita kasih laktosa. Ada bakteri yang bisa mengubah. Oh berarti bakteri ini nggak mendapatkan plasmid yang tadi yang kita ubah. Karena bakteri yang kita rekayasa tadi sudah pasti tidak mampu mengubah laktosa. Karena gennya sudah kita ganti. Betul? Halo? Ya, Kak. Ya. Ada yang mau ditanya Alin. Halo Alin. Paham penjelasan kakak? Atau ada yang mau kamu tanya? Paham, Kak, lumayan. Gimana Kak. tadi Alin? Ya, apa Izul? Tadi rada putus-putus saya pas kakak ngejelasin yang itu, resisten itu. Resisten. Kakak ulang ya dari sini. Jadi, teknologi rekombinan ini membutuhkan atau memerlukan plasmid. Kenapa plasmid yang digunakan? Karena plasmid ini merupakan vektor atau pembawa gen yang bisa dibawa keluar dari sel. Kalau ini yang diambil, ntar selnya mati. Nah, ini DNA-nya, ini dapat bisa diambil, terus dia bentuknya sirkular yang ukurannya lebih kecil. Sehingga kita bisa menentukan daerah mana yang mau kita ubah. Nah, terus ketika ini diambil keluar dari sel bakteri, nah bentuknya seperti ini. Jadi ini prosesnya bukan di dalam sel bakteri, tapi di luar sel atau yang disebut dengan proses secara in vitro, ya. Nah, in vitro itu maksudnya proses yang dilakukan di luar sel atau di dalam suatu media. Nah, lalu kita mau menghasilkan suatu produk nih, yaitu insulin. Berarti ada gen target yang mau kita inginkan ya. Siapa tadi yang menghasilkan hormon insulin? Adalah si kelenjar pankreas. Terus tadi plasmid itu di sini kan gennya ini bentuknya sirkular. Daerah yang mau kita potong itu ada daerah yang tertentu. Nah, supaya apa? Supaya nanti di akhir untuk menentukan bakteri mana yang mendapatkan DNA rekombinan itu nanti yang sebagai penunjuknya. Nah, gen apa yang mau dipotong nih? Contohnya adalah gen laktosa. Nah, gen laktosa ini yang mau kita potong. Nah, mau kita potong apa? Kita ganti sama atau kita gabung dengan gen target atau si gen yang kelenjar pankreas. Terus ampicillin. Gen ampicillin ini adalah di dalam plasmid, dia punya gen yang bisa kebal. Jadi kenapa bisa bakteri itu kebal terhadap antibiotik? Karena di dalam gennya atau dalam plasmidnya ada gen jenis antibiotik. Salah satunya adalah jenis ampicillin. Nah, ketika diberikan obat antibiotik jenis ampicillin, kalau gen plasmidnya ada, dia jadi kebal atau resisten. Dia kan punya gen sendiri, gen ampicillin. Nah, tapi kalau dia nggak punya gen ampicillin ini, ketika media ada bakteri tadi tidak punya gen ampicillin ini, itu ketika dikasih antibiotik, bakterinya bisa mati. Begitu, Izul. Halo? Oke kak, ngerti Ya. kak. Jadi apa maksudnya resisten? Kenapa Kak bakteri itu bisa resisten? Karena di dalam gennya ada faktor antibiotiknya. Nah, lalu ketika kita sudah potong, lalu kita sambung,
kita potong sudah sambung, terus ada DNA hasil rekombinan. Nah, ini terlihat DNA yang sudah kita rekombinasi tadi ke dalam suatu media bakteri. Nah, dengan sendirinya bakteri akan mengambil plasmid. Kok bisa, Kak? Nah, karena tadi ada 3 cara bakteri untuk melakukan rekombinasi gennya. Yang pertama tadi Kakak bilang ada konjugasi. Terus melalui virus ada transduksi, dan yang ini dia bisa mengambil gen dari luar lingkungannya. Berarti plasmid yang tadi misalkan kita buat di sini. Nah, ini dapat masuk nih, dia ambil. Nah, ya, itu melalui apa? Transformasi. Kok bisa masuk, Kak? Nah, di bagian bakteri ada yang namanya villi. Nah, villi inilah yang merupakan jalur masuk si DNA yang ada di luar selnya. Nah, terus kita mau memastikan bakteri di mana yang sudah mendapatkan DNA yang kita sudah rekombinasi, kita ampicillin. Nah, terus logikanya, kalau kita berikan ampicillin, nah karena tadi kita ingat plasmid tadi ada gen ampicillinnya, berarti bakteri yang tetap bertahan berarti mempunyai plasmid rekombinasi tadi. Nah, terus kalau yang mati, kenapa? Ini kenapa bisa mati? Nggak ada plasmidnya, dia tidak mengambil plasmid yang tadi kita sudah rekombinasi. Nah, terus cara yang kedua lagi. Nah, dia tahan terhadap ampicillin. Terus cara yang kedua, benar-benar nggak? Dia sudah mengambil DNA rekombinan. Soalnya kalau yang hidup ini kira-kira menjamin nggak bahwa DNA tadi sudah diambil. Nah, di benda bakteri yang bisa mengubah laktosa tersebut. Oh, berarti gen laktosanya masih ada. Nah, laktosanya tidak dirusak. Padahal tadi di awal gen laktosa tadi kita potong. Kita sisipkan dengan gen dari kelenjar pankreas. Seperti itu. Bisa adik-adik? Halo? Ada yang mau bertanya? Tadi yang mati kenapa, Kak? Yang mati. Nah, dia mati karena nggak ngambil plasmid. Ini kosong nih. Dia nggak ngambil plasmid yang dari luar. Sehingga dia nggak mendapatkan gen yang memiliki ampicillin tadi. Jadi dia nggak ngambil, ini kan kosong nih. Kenapa dia mati? Dia nggak ngambil plasmid tadi. Nah, sehingga ketika diberikan antibiotik, dia mati. Oke, Kak, Mas, ya. Oke. Nah, itu tadi untuk salah satu contoh dari bioteknologi modern. Ya. Nah, lalu untuk menjawab soal ini berarti udah bisa. Jawabannya apa? Tadi masih banyak yang salah juga. Di antara teknologi DNA rekombinan, mana yang tidak cocok? Jawabannya yang mana di potong DNA benar? Betul? Retriksi atau restriksi sama, enzim endonuklease sama. Ligase itu buat memotong tidak, adik-adik? Bukan. Tidak. Jadi dia buat apa harusnya? Menyambung DNA. Nyambung. Sambung, iya ya. Terus tadi sudah tahu menghasilkan fragmen DNA yang berujung lancip. Nah, berujung lancip tadi atau disebut dengan sticky end, sehingga mudah lengket. Nah, terus kalau DNA polimerase memperbanyak DNA, benar ya? Kalau adik-adik ingat pada saat di proses replikasi DNA itu digunakan DNA polimerase, menambahkan basa-basa nitrogen di setiap untaian DNA. Terus kalau reverse transkriptase memproduksi si DNA dari mRNA. Nah, ini adalah enzim yang ada pada si virus, ya, jenis virus RNA yang dia dapat masuk mengubah struktur DNA. Nah, jenis virus apa ini? Virus Human Immunodeficiency atau HIV, yang dia bisa mengubah struktur DNA tepatnya pada sel kekebalan tubuh kita. Nah, ini benar, reverse transkriptase, dia itu bisa membentuk struktur RNA menjadi DNA. Yang kita tahu, prosintesa protein itu kan
RNA itu datangnya dari transkripsi ya dari untaian DNA. Betul tidak adik-adik? Benar kan? Iya. Betul, Kak. Tapi ada kondisi di mana virus bisa mengubah struktur RNA-nya menjadi komponen DNA dengan menggunakan enzim ini, reverse transkriptase. Jadi adik-adik sudah pegang, ada berbagai jenis enzim yang ada kaitannya dengan DNA. Nah, kalau elektroforesis ini adalah proses pemisahan fragmen DNA, ini juga benar. Maka jawabannya adalah B, atau DNA ligase. Bisa ya? Kita lanjut ke soalnya ini. Berarti ini jawabannya apa? Kalau katanya melalui teknik rekombinasi gen yang memanfaatkan bakteri Escherichia coli, dapat diperoleh insulin dalam jumlah banyak dan cepat. Prinsip dasarnya itu seperti apa? Apakah bakteri mengalami perubahan struktur kimia secara total? Adik-adik? Jadi tekniknya itu hanya apa? Jadi dia ini sel prokarion bakteri dan sel eukarion pankreas melebur. Tidak ada proses peleburan di sini. Betul ya adik-adik? Yang ada adalah proses penggabungan atau penyisipan. Sehingga yang lebih tepat jawabannya adalah E. Karena gen insulin sel pankreas dapat disisipkan. Nah, kalau difusi sama dengan lebur, peleburan. Nah, ini juga salah. Karena nanti ada teknik fusi juga yang termasuk dari rekombinasi teknik bioteknologi modern, yaitu pembentukan antibodi monoklonal ya, fusi sel. Nah, ini teknik hibridoma namanya. Hibridoma. Nah, jadi terus yang ini gen insulin dapat bekerja lebih ekspresif pada Escherichia coli. Ini salah ya. Jadi ingat si plasmid tadi dia itu hanya membawa saja dan tidak mengubah unsur daripada gennya. Ketika disambungkan tadi ke unsur gennya pada plasmid, itu akan dia tetap hasilkan sesuai dengan gen yang telah kita inginkan, kayak gen target tadi. Nah, Kak, contohnya apakah hanya teknik plasmid itu hanya untuk menghasilkan produk insulin saja? Tidak, ada juga yang digunakan, untuk menghasilkan hormon somatotropin yang digunakan di bidang peternakan. Di bidang peternakan juga dilakukan teknik plasmid, yaitu dengan menghasilkan atau menyisipkan hormon somatotropin. Nah, jadi ini diambil nih gen somatotropinnya dari sapi, lalu disisipkan ke plasmid bakteri tadi. Tekniknya sama seperti yang kakak jelasin tadi. Lalu fermentasi. Fermentasi ini kan media bakterinya. Maka bakteri tersebut dengan sendirinya dapat menghasilkan produk daripada hormon somatotropin. Apa ini hormon somatotropin? Adalah hormon pertumbuhan yang nantinya dapat meningkatkan jumlah susu dan juga kualitas dagingnya. Nah, hormon pertumbuhan yang dapat meningkatkan jumlah susu. Nah, karena sapi itu sangat banyak produksinya sangat ini ya. Karena permintaannya tinggi, otomatis ini harus ditingkatkan nih produk susunya dan juga kualitas dari dagingnya. Nah, maka diterapkan teknik plasmid tadi. Nah, kalau pada tumbuhan, bisa enggak? Nah, untuk soal ini berarti jawabannya apa adik-adik? Perhatikan tentang BST, ya, bovine somatotropin. Yang merupakan keuntungan dipergunakannya hormon somatotropin ini adalah untuk apa adik-adik? Keuntungan ya, bukan prosesnya. Keuntungannya adalah untuk dapat meningkatkan produksi susu dan juga produksi apa? Produksi daging. Meningkatkan kualitas daging. Ya, bukan meningkatkan jumlah pakan. Sehingga jawabannya adalah
2 dan 3. Ikut jawabannya. Itu ya. Oke, coba kita lihat yang lain. Nah, teknik plasmid seperti apa lagi, Kak? Nah, ini nih yang sedang kita mau solusi dari virus yang sekarang sedang melanda di negara kita ya, yaitu dengan pembuatan vaksin. Plasmid juga bisa digunakan. Nah, ini adalah virus. Nah, jadi virus ini diambil materi genetiknya, baik DNA-nya ataupun RNA-nya. DNA atau RNA-nya ini akan diambil, berarti dengan metode pemotongan. Pemotongan dari DNA itu dilakukan oleh enzim apa? Enzim apa tadi namanya? Sudah hafal ya? Restriksi endonuklease. Nah, setelah dipotong, ini ada plasmid nih. Plasmid yang dimiliki oleh bakteri. Nah, ini tinggal di siapa? Plasmid tadi, adik-adik sudah tahu dia merupakan DNA sirkular yang nantinya bisa diambil bagiannya. Nah, berarti ini nanti penyisipan dari DNA si virus tadi. Nah, setelah itu, dengan penyisipan tadi, bakteri atau DNA tadi atau plasmid tadi akan dimasukkan ke media. Nah, media tumbuh daripada bakteri. Nah, maka media bakteri tersebut akan menghasilkan protein yang dimiliki oleh virus. Nah, virus yang sesuai tadi yang disisipkan. Nah, protein inilah nanti berupa vaksin yang akan kita berikan ke tubuh, ya, tubuh kita melalui proses imunisasi atau vaksinasi. Nah, jadi itu bukan virusnya yang kita dapatkan, tapi jenis protein virusnya. Maka ketika protein itu sudah adaptif di tubuh kita, nanti akan membentuk antibodi di tubuh kita. Maka ketika virus yang sama masuk ke dalam tubuh kita, antibodinya sudah ada. Maka itu akan direspon dengan cepat. Nah, itu adalah proses bagaimana bekerjanya vaksin di dalam tubuh kita. Ada yang mau bertanya, adik-adik? Kak, Ya. media bakterinya biasanya apa sih, Kak? Nah, Kalau virus media kalau vaksin. bakterinya itu biasanya media bakteri ini bisa menggunakan media tumbuhnya itu bisa agar nih. Tahu agar-agar? Puding ya? Nah, media agar ini ada siapa? Ada nutrisi. Nutrisi seperti ada hormon, terus ada glukosa atau karbohidrat, dia sudah bisa tumbuh. Terus dia harus memiliki suhu yang bagaimana? Nah, bakteri itu kan tergantung terhadap apa? Suhu dia bisa berkembang ya. Nah, seperti kayak suhu ruangan ya. Nah, atau suhu di bawah ruangan. Nah, itu bakteri bisa tumbuh. Ya. Nah, jadi medianya seperti apa sih, Kak? Media agar yang nanti diberikan nutrisi, hormon dan juga jenis karbohidrat. Bisa, adik-adik? Bisa, Kak. Jadi proses vaksinasi itu yang saat sekarang ini ada yang bilang virus yang dilemahkan. Maksudnya virus yang dilemahkan adalah dengan cara mengambil DNA si virus tadi, lalu disisipkan ke bakteri, bakterilah yang memperbanyak protein virus tersebut. Nah, bentuk protein inilah yang akan kita dapatkan. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, nanti akan membentuk antibodi. Antibodi inilah nanti yang akan siap merespon ketika ada virus yang sama masuk ke dalam tubuh kita. Gitu ya? Oke. Nah, lalu ada lagi nih biotehnologi modern. Biotehnologi modern di mana ini juga bisa menghasilkan tanaman yang kebal terhadap hama, resisten. Resisten ini adalah kebal ya. Nah, jadi untuk membasmikan kita gunakan apa? Pestisida ya. Ternyata perlu ada cara untuk
menanggulangi atau membasmi hama secara alami, yaitu dengan menggunakan bakteri. Nah, di sini bakterinya bukan bakteri Escherichia coli. Kenapa? Karena ada bakteri yang sudah adaptif, bisa tumbuh di sel tumbuhan, yaitu ini jenis bakterinya, bakteri Agrobacterium tumefaciens atau tumeficans. Nah, bakteri inilah nanti yang akan gennya itu disisipkan. Nah, penyisipan gennya supaya apa? Supaya nanti ini dapat kebal terhadap hama. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggabungkan si plasmid yang sudah kita sisipkan, ya. Plasmid ini nanti ini adalah gen untuk kebal terhadap hama. Nah, terus itu gennya sudah terkombinasi. Nah, juga sama kita perbanyak di dalam media, bakteri tersebut akan memperbanyak. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menyisipkan ke sel tumbuhan? Nah, dengan teknik apa? Nah, ini adalah jenis kalus. Kalus ini di dalam teknik kultur jaringan. Nah, di kultur jaringan ada yang namanya bagian kalus. Kalus ini adalah sel yang belum terdiferensiasi, sehingga ini bisa disisipkan gen-gen yang tadi yang sudah kita kombinasikan. Nah, ketika disisipkan ke bagian kalus, ini akan tumbuh dengan sendirinya, sehingga menghasilkan tanaman yang sudah kebal terhadap hama. Bagaimana prosesnya? Ketika serangga memakan tumbuhan tersebut, serangga ini akan mengalami gangguan pencernaan. Kenapa? Karena sel dari tumbuhan tersebut sudah memiliki gen bakteri yang nantinya bisa mengganggu pencernaan dari serangga tersebut. Nah, begitu. Halo adik-adik, suara kakak masih kedengaran di sana? Masih ya? Iya. Nah, itu tadi teknologi plasmid baik di bidang peternakan, tumbuhan, dan juga manusia. Lalu ada lagi nih yang berkaitan di bidang apa nih? Peternakan juga ya. Nah, ada yang disebut dengan cloning atau transfer inti. Ini bagaimana prosesnya? Ada yang masih ingat? Kakak mau tanya dulu nih. Halo Arina. Arina, masih ingat kok proses cloning seperti apa? Kalau gambarnya seperti ini gimana ya ngejelasinnya, Arina? Setahu aku sel dari satu dombanya diambil terus Ditransfer. Iya, ditransfer. Ditransfer. Nah, kita buat dulu nih. Ada namanya domba blackface. Dengan ada domba Findors. Domba Findors ini mendonorkan sel somatis. Nah, Findors ini sel somatis yang dia donorkan. Sel somatis. Somatis ini adalah diambilnya dari kelenjar amai. Berarti terus yang blackface dia mendonorkan sel apa? Sel ovum. Nah, sel ovum atau sel telur. Nah, berarti ini nanti akan dilakukan secara in vitro. Nah, jadi tahu ya in vitro itu berarti di luar sel. Nah, maka bagian domba Findors, sel somatisnya, intinya ini akan diambil. Inti dari sel somatis. Nah, terus sel ovumnya, intinya sel ovum ini dia apa ya? Dirusak. Nah, inti yang ada pada sel ovum dari domba blackface. Nah, lalu nanti akan dilakukan apa? In vitro atau fertilasi in vitro, di mana inti dari domba Findors ya, inti sel somatis akan ditransfer ke dalam sel ovum
black phase. Nah, lalu diberikan sumber listrik ya. Dengan adanya listrik elektroda ini maka akan membuat si sel-sel tersebut ini dapat berkembang. Nah, ketika itu setelah bertumbuh morula, nah tahap embrio ke dalam tubuh induknya. Nah, ke tubuh atau tepatnya ke bagian apa? Rahim. Nah, lalu ini nanti akan berkembang embrionya di tubuh si black phase. Maka coba perhatikan anaknya mirip siapa adik-adik? Nah, adalah hasilnya domba Dolly ini. Nah, domba Dolly ini mirip siapa? Mirip Findus ya. Kenapa mirip Findus? Karena dia yang mendapatkan inti. Berarti bahwa di dalam inti sel kan ada DNA. Nah, gennya itu diturunkan dari si Putus-putus, Kak. Sudah kedengaran suara kakak belum? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Ini tampilannya udah muncul? Muncul yang domba. Munculnya yang ini. Kakak ulang. Sudah. Munculnya yang domba Dolly. Benar? Benar, Kak. Iya, Kak. Oke, kita lanjut. Tadi biologi modern ini salah satunya adalah transfer inti. Berarti kalau soal ini jawabannya apa? Ayo. Jawabannya adalah domba Dolly adalah salah satu rekayasa genetika di mana proses pembuatan domba tersebut dinamakan adalah apa adik-adik? Cloning transfer inti. Ya, transfer inti siapa? Sel somatis yang nanti digabungkan dengan sel ovum. Begitu ya. Berarti di sini tidak ada penggunaan atau pemanfaatan siapa? Tidak adanya sel sperma yang digunakan. Betul, adik-adik? Betul, Kak. Iya, oke. Kita lanjut untuk teknik yang lainnya lagi. Nah, di sini ada bayi tabung. Kira-kira apa ya? Bagaimana mekanismenya? Halo, ada yang bisa jelasin? Wah, ini. Halo adik-adik, kedengaran suara kakak? Kedengaran, Kak. Enggak. Tapi slide-nya nggak muncul ya?
Slide-nya muncul nggak? Belum, Kak. Belum, Kak. Oke, sebentar. Ini kok bisa ketutup ya. Ini tadi share screen-nya. Waduh. Share screen-nya. Oke. Ini sudah ya? Muncul ya adik-adik? Hilang lagi dong tadi. Kita lanjut tadi yang proses bayi tabung. Bayi tabung tadi mekanismenya seperti apa? Bayi tabung tadi ini juga proses yang namanya adanya fertilisasi in vitro. Nah, jadi bayi tabung ini adalah solusi di mana ketika ada pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan. Nah, jadi di sini adanya proses pengambilan sel telur. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, langkah yang pertama adalah dengan pemberian hormon. Nah, di sini ada tulisan hormonal stimulasi dengan diberikannya hormon HCG. Apa itu? Hormon korionik. Ya, hormon korionik ya, gonadotropin. Di mana hormon ini akan diberikan pada wanita sehingga ovariumnya dapat menghasilkan ovum lebih banyak. Karena kita tahu ya adik-adik, proses pembentukan ovum itu satu kali setiap tahap oogenesis itu hanya menghasilkan satu ovum. Nah, jadi ketika mau melakukan fertilisasi in vitro, membutuhkan jumlah sel telur yang banyak. Lalu dengan pemberian HCG ini, maka sel telur tadi bisa diproduksi lebih banyak lagi. Nah, terus dengan adanya HCG ini, proses ovulasi atau pematangan sel ovum bisa lebih cepat. Nah, terus pengambilan sel sperma. Nah, maka sel sperma dengan sel ovum ini akan digabungkan di dalam suatu media. Nah, jadi media tadi itu ini akan diketemukan sel ovum dengan sel sperma sehingga terbentuk embrio. Ketika embrio tadi itu berhasil terbentuk, ini akan ditransfer kembali ke dalam rahim. Nah, maka si ibu juga akan tetap mengalami masa kehamilan 9 bulan. Ya, nah jadi ini hanya proses apa? Proses pertemuan atau fertilisasi in vitro dengan menggantikan fungsi dari si tuba falopi. Yang seharusnya kan fertilisasi di dalam tubuh wanita itu terjadinya di fertilisasi. Namun karena ada kendala sehingga dilakukanlah proses pertemuan atau fertilisasi yang terjadi di luar tubuh. Ya, atau yang disebut dengan fertilisasi in vitro. Itu ya. Lalu ada soal, apa perbedaan atau persamaan bayi tabung dengan cloning? Ayo adik-adik. Belum muncul slide-nya, Kak. Belum muncul. Hilang apa ya? Ini sudah? Belum, Kak. Kenapa ya kok hilangnya? Ini sudah muncul adik-adik? Belum, Kak. Oh, udah nih. Sekarang. Udah. Tadi sampai mana? Bayi tabung ya? Ini udah muncul? Latihan soal udah. Soal ya?
Yang nih, bayi tabung, sudah ya? Bioteknologi modern itu udah. Oke. Nah, jadi kalau ditanya apa persamaan? Persamaan dengan cloning. Ada yang tahu jawabannya? Kalau cloning kan tidak menggunakan. Tidak, adik-adik. Slide kakak udah kelihatan belum? Apa ya nih? Halo. Kak, Slide kakak muncul nggak ya? Suaranya tadi putus-putus, Kak. Iya. Oke. Kakak ulang. Tapi slide kakak muncul. Ada Kak, muncul. Slide-nya muncul ya. Tabung dengan cloning. Apa persamaan? Jelas. Perbedaan bayi tabung adanya fertilisasi. Nah, itu sudah perbedaan. Persamaannya, apa kira-kira? Ada yang tahu? Sama-sama in vitro. Iya, jadi proses yang terjadi atau prosesnya dilakukan secara in vitro. Terus ada lagi, sama-sama membutuhkan apa adik-adik? Membutuhkan rahim. Betul tidak? Setelah terjadi penggabungan, ini tetap membutuhkan perkembangan embrio yang terjadi di dalam rahim. Bisa adik-adik? Halo? Bisa, Kak. Tadi perbedaannya apa ya, Kak? Perbedaannya kalau bayi tabung itu tetap prosesnya itu fertilisasi yang terjadi. Fertilisasi kan berarti peleburan. Peleburan sel ovum dengan sel sperma. Nah, tapi kalau si cloning itu tidak fertilisasi, tapi transfer inti. Di situ perbedaannya. Bisa Nazla? Halo? Bisa Kak. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Halo. Kak, aku mau nanya. Tapi ini keluar materi yang ini Kak. Nala pengen nanya yang DNA tadi. Iya, apa? Nazla masih bingung sama perbedaan DNA polimerase sama DNA yang restriksi itu Kak. DNA kita yang enzim tadi. Iya. Yang mana? Yang tadi yang ada restriksi itu Kak. Ada soal yang ini tadi? Betul? Iya. Nah, jadi kalau enzim restriksi tadi fungsinya buat apa? Enzim restriksi endonuklease. Nah, ini adalah enzim yang memotong untaian DNA. Nah, jadi yang mana Kak maksudnya pemotongan kayak gimana? Adik-adik masih ingat struktur DNA? DNA itu kan polinukleotida. Kalau kakak gambarkan, ini ada fosfat, ini ada gula pentosa, ada basa nitrogen. Kan gitu. Nah, terus untaiannya ada lagi, ada fosfat, terus ada gula pentosa, seperti itu terus sehingga untaiannya panjang. Terus pertanyaannya, yang bagian mana yang dipotong oleh restriksi endonuklease? Jawabannya adalah
bagian fosfatnya yang terputus. Nah, sehingga untayan DNA. DNA itu kan berpilin seperti ini ya. Betul tidak adik-adik? Nah, Iya. jadi misalkan mau dipotongnya bagian apa? Misalkan potongnya di sini. Nah, bagaimana apa yang terputus? Nah, untayan DNA ini kan adik-adik ingat bahwa ada di nukleotida. Nah, DNA itu kan nanti ada pasangannya lagi. Nah, berpilin. Nah, terus tadi enzim kalau polimerase gimana? Kalau polimerase itu nanti bekerjanya di mana? Kalau polimerase ketika kita pernah membahas proses replikasi DNA. Replikasi DNA ini, nah lalu DNA itu nanti akan membuka menjadi satu untayan nih. Nah kayak gini ya. Nah ini terbuka seperti ini. Lalu untuk membuat untayan baru diperlukan DNA apa? DNA polimerase sehingga untayannya jadi seperti ini. Berarti nanti ada DNA baru nanti atau membuat kopiannya. Nah, jadi kalau DNA polimerase itu adalah untuk mengganda atau menambahkan untayan basa-basa nitrogen yang ada di DNA. Nah, bedanya tadi, kalau DNA polimerase itu bertugas di proses replikasi, itu saja. Kalau restriksi bertugas di dalam teknik plasmid. Teknik plasmid tadi untuk rekombinan, berarti ada pemotongan. Ketika kita membicarakan mengenai sintesa protein, replikasi DNA, tidak ada pemotongan DNA. Yang ada terbukanya untayan DNA. Betul, adik-adik? Masih kedengaran suara kakak di sana? Masih, Kak. Kedengeran, Kak. Ya, gitu ya. Jadi bisa bedakan kapan enzim yang digunakan. Ya, enzim yang digunakan untuk teknik plasmid berarti enzim yang motong sama penyambung. Terus enzim yang dipakai untuk replikasi ada enzim penggandaan atau perbanyakan untayan DNA, yaitu DNA polimerase. Gitu. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Halo. Kakak lanjut tadi ke proses ini. Tadi ada bayi tabung sudah tahu ya perbedaannya. Terus ada yang namanya teknik hibridoma. Ada yang pernah dengar teknik hibridoma seperti apa? Kakak mau tanya dulu Izan. Halo Izan, masih di situ kakakmu Izan? Masih, Kak. Masih dong. Oke, Izan pernah dengar nggak nama istilah fusi sel atau teknologi hibridoma? Jujur saja, Kak, belum pernah, Kak. Belum. Kakak mau tanya yang si Angel nih. Angel, pernah baca nggak mengenai fusi sel? Pernah, Kak. Apa ya itu? Fusi sel itu, Angel? Dia nanti sel kankernya tuh kayak dimasukin gitu ke sel limfosit. Iya. Enggak. Ya. Sel limfositnya ya, ke Iya, kanker. Jadi nanti dia lebih, Diapain? jadi nanti terproduksi cepat sama banyak Nah. gitu. Jadi ini prosesnya penyambungan, penyisipan, atau peleburan. Nah kan beda ini mekanismenya. Fusi penggabungan. Iya, fusi itu penggabungan atau peleburan. Kalau teknik plasmid, penyambungan. Beda ya adik-adik? Nah, jadi kalau fusi sel itu adalah peleburan. Berarti melebur nih. Peleburan atau penyatuan. Penyatuan dua sel yang berbeda. Nah, ataupun yang sama untuk menghasilkan suatu sel tunggal atau yang bersifat hibrid. Makanya disebutnya teknologi hibridoma. Apa yang menjadi contohnya? Contohnya adalah ketika ada dua sel yang berbeda, contohnya sel limfosit. Nah, sel limfosit ini nanti karena yang mau kita hasilkan adalah antibodi monoklonal. Nah,
antibodi monoklonal berarti kita cari selnya yang menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, siapa yang menghasilkan antibodi? Nah, maka kita pakai sel limfosit. Nah, sel limfosit apa? Sel B. Jadi limfosit itu ada dua jenis. Ada sel B dengan sel T. Kalau sel B, B plasma, dia yang akan memproduksi antibodi. Terus kenapa kita menggunakan sel kanker? Sel kanker itu atau yang disebut mieloma. Nah, sel kanker ini digunakan bahwa dilihat dari sifat pembelahannya. Sifat pembelahan sel kanker itu adalah pembelahan yang tidak terkendali. Berarti pembentukannya lebih cepat. Maka produksi antibodi ini lebih cepat nanti dihasilkannya. Maka menggunakan sel kanker. Sifat ya pembelahannya yang lebih cepat. Nah, itu kenapa alasan digunakan sel kanker. Nah, terus apa fungsinya? Buat apa nih antibodi monoklonal? Ternyata antibodi monoklonal ini dapat digunakan salah satunya untuk bisa mendeteksi adanya sel kanker yang aktif lebih dini. Nah, mendeteksi sel kanker lebih dini. Nah, jadi di tubuh kita ketahuan nih sel kanker yang aktif. Nah, jadi biasanya kan yang ketahuannya udah stadium 3, stadium 4. Kalau stadium 3 dan 4 itu kan sudah pembelahannya sudah lebih cepat dan sudah mendominasi dibanding dengan sel normal. Tapi ketika di stadium 1, stadium 2 itu sudah terdeteksi, itu bisa diatasi lebih cepat. Nah, maka adanya antibodi monoklonal ini digunakan untuk mendeteksi sel kanker lebih dini. Terus bisa juga digunakan untuk mendiagnosis ya beberapa penyakit. Nah, inilah tujuan dilakukannya proses fusi sel. Nah, awalnya dari mana nih, Kak? Nah, ada penemuan ya antibodi monoklonal ini dengan memberikan antigen. Apa itu antigen? Antigen itu adalah benda asing berupa virus ataupun bakteri ke dalam sel tikus. Nah, ini percobaannya ya. Nah, lalu antigen tadi diimunisasi atau diinjeksi nih. Antigen tadi akan direspon atau virus atau bakteri akan direspon oleh sel limfa ya atau bagian limfa dari tikus sehingga nantinya akan memproduksi antibodi nih. Nah, antibodinya kok bisa muncul karena ada respon dari antigen. Nah, terus diambil sel mieloma atau sel kanker dari manusia, dari tulang nih. Nah, pengambilan sel mielomanya. Nah, terus si sel mielomanya itu diambil, lalu coba lihat dari dua sel yang berbeda ini akan melebur. Nah, menjadi satu sel. Itu disebutnya tadi sel hibrid atau disebut dengan hibridoma. Lalu sel hibridoma tadi itu nanti akan difermentasikan ataupun dibuat di ya namanya ya. Nah, sehingga atau diklonibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal inilah yang nanti bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi sel kanker lebih dini, mendiagnosis beberapa penyakit, bahkan bisa mengetes adanya kehamilan. Nah, atau terjadinya kehamilan. Itu ya untuk teknik hibridoma. Ada yang mau ditanya adik-adik? Berarti kalau ditanya apa beda fusi sel dengan teknik plasmid? Kakak mau tanya si Iza. Halo Iza. Iza masih di situ, suara kakak kedengaran nggak? Putus-putus, Kak.
putus, Kak. Aiza, dengar. Kalau iya, masih kedengaran suara kakak? Halo, suara kakak tidak? Putus-putus, Kak. Akbar, apa? Putus-putus lagi ya? Waduh, jelek banget nih jaringannya. Ini udah kedengaran adik-adik? Sudah jelas? Kedengaran, Kak. Kedengaran ya? Oke. Tadi kakak mau tanya Dinda tadi ya. Halo Dinda. Halo Dinda. Dengar suara kakak tidak? Halo adik-adik. Oke lah ya. Ini jelek banget kayaknya sinyalnya. Oke, kakak ulang ya. Beda fusi sel dengan teknik plasmid. Kalau fusi sel itu selnya melebur, di mana ada dua sel yang berbeda itu bisa disatukan menjadi satu sel, yaitu untuk memproduksi antibodi monoklonal. Sel yang berbeda itu apa? Sel limfosit dan sel kanker. Kenapa dihasil atau diperlukan sel kanker tadi? Sel kanker itu diambil untuk mendapatkan sifat pembelahannya. Nah, kalau teknik plasmid itu adanya rekombinasi, berarti ada penggabungan atau penyisipan gen sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau di bidang kesehatan tadi kita mau mendapatkan hormon insulin. Terus kalau di bidang peternakan tadi kita bisa mendapatkan produk ya susu yang baik dan daging yang berkualitas dengan menyisipkan gen hormon somatotropin. Ya. Terus kalau pada tumbuhan itu bisa digunakan dengan penyisipan gen di mana tumbuhan tersebut bisa resisten atau kebal terhadap hama. Nah, karena gen pembasmi hama telah disisipkan ke tubuh atau ke sel tumbuhan. Begitu ya adik-adik ya. Oke, waktunya sepertinya sudah habis ya. Oke, baiklah adik-adik. Sampai di sini pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan mengenai bioteknologi adik-adik bisa pahami. Kalau nanti ada yang tidak paham, adik-adik bisa tanyakan lagi dengan kakak. Ya, kakak tutup pertemuan ini. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.